Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat malam. Hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Juni tahun 2024. Kembali lagi kita bersama membahas resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 ya 2024. Hari ini kita akan membahas 3 lagi ya. Yang pertama AGII, AMFG dan Amin ya. 3 usaha yang berbeda. AGII ini Samator Indogas, Asahi Mas Flat Glass, itu AMFG, dan Amin Ateliers Mekanik de Indonesia. Sekali lagi bahwa pembahasan kita ini hanyalah analisa sebagai bahan pemikiran tambahan atau sebagai bahan studi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, karena setiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem mereka yang berbeda-beda. Kemudian pembahasan kita juga berdasarkan kepada analisa fundamental, khususnya value investing, yaitu mendasarkan kepada laporan-laporan keuangan yang sudah rilis di triwulan 1 2024 ini ya. Baik, sebelum kita lanjut, apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kemudian juga di bagian deskripsi itu saya sudah letakkan link untuk playlist saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 1 ini. Jadi kalau untuk mencari sahamnya, saham yang Anda cari, coba dicek saja di playlist yang sudah saya letakkan linknya di deskripsi. Baik, pembahasan kita yang pertama ini adalah AGII atau Samator Indogas. Ini menyediakan jasa dan peralatan untuk mendukung layanan produksi gas ya. Aneka Gas Industri ini ya, asalnya ini kalau tidak salah itu BUMN ya, kemudian mungkin diprivatisasi, dan tapi mereka tetap menjadi bagian utama dari industri gas nasional ya. Ini merupakan bagian dari Samator Group ya, yang bergerak di industri gas. Baik, yang pertama ini kita cek dulu dari segi nilai perusahaannya dibanding harga sekarang ya. Nilai perusahaan itu 1.200, harga sekarang sudah 1.600, berarti perusahaan ini 39% di atas dari harga murah ya. Berarti sekarang ini di harga wajarnya ya. Jadi harga sekarang ini di harga wajar, artinya harga sekarang ini kurang lebih saja dengan harga nilai bukunya ya. Bertumbuh wajar. Sekarang kita cek dari segi valuasinya, apakah kita membeli hari ini ya, maksudnya di tanggal 5 hari ini pembelian kita itu dapat diskon atau tidak. Maksimal beli ini sebenarnya hanya 530, sekarang sudah 1.600. Berarti kalau kita beli sekarang ini, kita itu kelebihan ya 2,15 kali lipatnya. Ibarat kita beli, ibarat barang itu nilainya 100.000 ya, kita belinya di 315 itu ya. Sangat ya, kalau istilahnya itu sudah kemahalan ya. Nah, jadi untuk valuasi perusahaan ini ya, valuasinya mahal, kemudian perusahaannya bertumbuh wajar ya. Kemudian kita juga mencari apakah ini dividennya sesuai kriteria kita. Dividennya ini hanya sekitar 15% ya. Kemudian juga dividen yieldnya ini hanya 0,48%. Ini berarti kalau kita mengkategorikan ini masih kecil ya, bahkan bisa dikatakan sangat kecil dividennya ya.
Berarti valuasinya mahal, dividennya termasuk kecil. Perusahaan ini free cash flow-nya itu per lembar sahamnya itu 205 dari 1.200, berarti 12%. Ini sangat termasuk free cash flow-nya yang besar ya. Artinya uang di tangan setelah berusaha itu ada 17%. Ini sangat besar ya. Tetapi dengan free cash flow yang besar ini ya, permasalahannya adalah hutangnya ini sudah mendekati, hutang berbunganya ini aman tetapi mendekati ke sudah mendekati ke awas ya, dia sudah mendekati batas maksimal ya. Kemudian hutang tak berbunganya malah ini sudah di atas dari maksimal. Cuma perlu Anda ketahui bahwa yang saya sebutkan ini adalah batas kriteria saya, batas opini saya ya. Mungkin tiap investor punya pemikiran yang berbeda ya. Cuma kalau batas saya bahwa hutang berbunga ataupun hutang tak berbunga itu maksimal ya sama dengan ekuitasnya. Nah, kalau di sini mereka ekuitasnya ini sudah untuk hutang berbunganya hampir sama dan hutang tak berbunganya ini sudah di atas ya. Aset lancarnya aman ya. Jadi dari segi ketahanan perusahaan ini juga bahwa berarti perusahaan ini hampir ya, atau dikatakan leverage-nya itu hampir 1 ya. Jadi modal dengan hutang itu sudah hampir sama ya. Itu menurut pemahaman saya. Kemudian dari segi kepemilikan ini masyarakat hanya 7,5%, berarti ini hanya memenuhi kriteria ketetapan free float ya. Dan dikasih tidak semua saham itu berupa digital, berarti ini ada sekitar 27% yang tidak diperjualkan ya. Dari semua data yang kita dapat ini, yang kalau menurut saya pribadi bahwa concern kita sebagai value dan dividen investor ini, dua hal concern kita ini penting. Yang pertama ya, dan juga di sini masalah ketahanan perusahaan tadi. Jadi ada 3 jadinya ya. Menunggu valuasi, kemudian dividen, dan ketahanan membaik ya. Jadi ini ada 3 concern ya yang untuk kita tunggu. Apabila mereka memperbaikinya ya ada, dan apabila diperbaiki dan membaik, maka tentu saja kita akan mulai memperhatikan lagi saham ini ya. Itu pembahasan kita yang pertama. Sekali lagi, Samator Indogas ini perusahaan yang bergerak di bidang gas ya. Baik, sekarang kita akan masuk yang kedua. Yang kedua AMFG ya, Asahi Mas Flat Glass. Oke, Asahi Mas Flat Glass. Kita cek dulu datanya ya. Oke. Sekali lagi saya sudah meletakkan playlist di deskripsi. Bila dirasa memerlukan data-data saham yang sudah saya bahas, silahkan cek di playlist tersebut. Kemudian juga bila dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua ini Asahi Mas Flat Glass atau AMFG. Mereka ini merupakan produsen kaca dan cermin ya. Asalnya ini Asahi Glass Company Limited ya. Mereka berinvestasi di roda emas Asahi Mas ya. Kemudian
seterusnya ya, mereka ini juga berkembang dengan memasukkan produk-produk baru seperti specialty glass, safety glass, kaca reflektif, dan cermin ya. Baik, AMFG atau Asahi Mas Glass ini ya, ini berarti di bidang sektornya berarti sektor kaca ya, subsektor kaca berarti ya. Ini sama dengan Mulia Industrindo ya. Mulia Industrindo itu juga di subsektor kaca ini ya. Baik, kita lanjut lagi pembahasan kita. Yang pertama ini laporan triwulan 1 ya. Laporan triwulan 1-nya bahwa perusahaan ini ya, dari segi nilai bukunya dihargai, harga oleh investor ini masih di bawah dari nilai bukunya. Nilai bukunya 9 ribuan, harga sekarang baru 4 ribuan. Berarti ada 51%. Berarti pula di sini bahwa ada peluang bagi harga untuk bisa menuju ke nilai bukunya ya, 1. Berarti dari segi perusahaannya, perusahaan ini ada ruang untuk bertumbuh kembang, dalam artian bertumbuh kembang harganya ya. Yang kedua, dari segi valuasi ya, maksimal beli kita di 9.500, sekarang 4.800, ada diskonnya 50% ya. Nah, dari segi valuasi ini luar biasa, kedua-duanya nih perusahaannya ada kemungkinan berkembang, kemudian valuasinya sangat murah ya. Tinggal kita konfirmasikan saja lagi ke dividen, apakah dividennya ini berpihak kepada investor ya. Dari data yang kita punya bahwa perusahaan ini membagikan dividen hanya, ini dari data 2022 ya, hanya membagikan 10%, otomatis dia berimbas ke dividen yieldnya yang hanya 1,9%. Tentu ini di bawah dari inflasi ya. Nah, ternyata valuasi yang murah tidak didukung oleh dividen yang sesuai. Oleh karena itu nih ya, kita harus menunggu ya, menunggu RUPS-nya. Mudah-mudahan di RUPS-nya nanti ya ada perubahan. Ini misalnya kita coba cek, misal kalau 10% ini 2 ya, berarti ini minimal 40 kalau menurut saya ya. Oh bukan, 40, 30 lah. Sebenarnya di 30% saja atau 25%, 25% sudah mendekati ya. Oke, 25, 27 lah. 20 kok 25, 27. Sorry. Di sini 27. Di 27% ini sudah 5% ya. Oke. Berarti di sini ya 25% saja ya perusahaan ini membagikan dividen payout ratio-nya, maka otomatis dividen yieldnya sekitar 5%. Berarti kalau menurut saya pribadi ya, kita mesti menunggu ada terobosan dari pengendali untuk bisa memutuskan atau manajemen memutuskan dividen ke sekitar 30%, maka nanti dividennya menjadi 30, menjadi 5% itu ya. Kemudian kita cek lagi dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya ini ada masalah ya. Untuk TTM-nya ini ada free cash flow-nya ini minus 1.750 rupiah ya. Nah, ini concern kita ya. Free cash flow-nya setelah usaha ya, setelah usaha itu sisanya minus 1.750 rupiah per lembar saham untuk TTM ya. Dan itu artinya minus 17%. Ini concern besar sekali ya. Namun dari segi ketahanan perusahaan, hutangnya 43%, mendekati separuh,
hutang tak berbunganya 67, kita masih anggap aman. Cashnya ini dalam artian aset lancarnya juga aman ya. Kemudian ke pengendalian ini hanya retail hanya 30% ya. Ke pengendalian retail hanya 30% aman, dan saham yang yang beredar pun yang berbentuk warkat, yang berbentuk digital pun hanya 20%, berarti aman ya. Berarti untuk perusahaan ini yang perlu kita lihat dulu, yang pertama ini free cash flow-nya. Free cash flow-nya ini minus. Nah, kalau minus itu mungkin saja perusahaan nanti kekurangan likuiditas. Nah, itu bisa ada kemungkinan untuk misalnya mencoba menambah hutangan atau menarik mungkin right issue dan lain-lain ya, salah satu langkahnya. Nah, untuk hal ini concern ini tentu ya, kalau free cash flow-nya ini kita begini, menunggu free cash flow-nya dan dividen ini tidak bisa kalau menurut saya ya, harus kita tunggu, karena ini free cash flow ini penting sekali ya, penting sekali. Ibarat perusahaan itu ibarat free cash flow itu begini, kita mencatatkan keuntungan, misal ya, kita punya uang dari usaha kita, tapi hutang kita ini tercatat keuntungannya saja, tapi uangnya kita hutangkan ke yang lain misalnya. Nah, tercatat untung tapi uang di tangan kita tidak ada, otomatis kita harus mencari lagi untuk bisa memutar uang tersebut. Nah, bayangan seperti itu. Jadi ini free cash flow-nya nggak ada, uang di tangannya nggak ada. Nah, kalau menurut saya begitu ya. Tercatat untung tapi di tangan tidak ada, mungkin bisa dibayar untung apabila untung, tapi kapan nanti mungkin bisa didapatkan, tapi sekarang. Nah, yang khawatir adalah kalau belum dibayar atau belum didapatkan, maka otomatis kita harus mencari dana talangan ya, seperti itulah bahasanya. Oke, coba kita bandingkan dua dulu. Yang pertama, tapi ini berbeda sektor ya. Yang pertama AMFG, ini kita harus menunggu dua hal penting, free cash flow-nya dan dividennya. Kemudian untuk AGEI sama Tor Indogas ini ada tiga concern kita. Pertama itu tadi hutang tak berbunganya, yang kedua dividennya dan valuasinya. Baik, kita akan membahas bagian yang ketiga, Amin atau Ateliers Mekanik de Indonesia ya. Atelier Mekanik de Indonesia ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia. Perusahaan Indonesia berarti ya, bergerak dalam mendesain, memproduksi dan mendirikan boiler ya. Maksudnya mendirikan tungku-tungku untuk pemanas ya. Perusahaan juga bergerak dalam mendesain dan memfabrikasi tangki bertekanan tinggi ya, dan sistem pipa untuk industri minyak kelapa sawit. Ini berarti membuat tungkunya ya. Perusahaan bergerak mendesain dan fabrikasi tangki. Jadi mereka ini perusahaannya membuat tangki ya, untuk yang bertekanan tadi ya, bisa untuk sistem pipa dan untuk minyak kelapa sawit ya, industri minyak kelapa sawit. Baik, kita akan bahas kali lagi. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan share. Kemudian untuk pembahasan saham-saham yang sudah saya bahas, sudah saya letakkan di bagian deskripsi ya. Di situ ada link playlistnya.
Oke. Baik, selanjutnya Amin tadi ya. Ini dari segi nilai perusahaannya ya. Dari segi perusahaannya sekarang harganya 61 nilai perusahaannya ya, sementara harga 151. Berarti di sini harga masih di bawah dari nilai buku, tapi di bawahnya sedikit, hanya 6% ya. Hanya 6%. Berarti perusahaan ini dalam kategori berkembang. Ini sesuai saja ya. Harga yang disepakati oleh investor itu 151, tetapi nilai bukunya itu 161 ya. Jadi ya seputaran itu saja. Jadi ini istilahnya bertumbuh kembangnya memang bertumbuh kembang sewajarnya ya. Bertumbuh wajar ya. Yang kedua, dari segi valuasi, apakah sekarang murah atau mahal untuk dibeli ya. Itu tadi maksimal beli 144, sekarang 151. Berarti harga sekarang sudah lebih mahal. Lebih mahalnya sedikit aja sih, 5% lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Ini mahalnya tapi mahal dikit-dikit ya. Sekarang kita mau konfirmasikan dengan dividen. Ternyata di sini perusahaannya belum membagikan dividen ya. Perusahaannya belum membagikan dividen. Perusahaan tidak membagikan atau belum membagikan dividen. Nah, ini valuasinya agak mahal, kemudian dividen ini belum dibagikan, artinya ya kita sebagai investor ini kalau kita menunggu setahun kita tidak dapat ya. Paling selain kalau mau dikejar berarti capital gain ya. Sementara yang kita kejar, kita berharap tidak hanya capital gain tapi juga kita mendapatkan dividen. Lanjut dari segi free cash flow ya. Dalam setahun berusaha ini cash flow-nya itu negatif 11 rupiah atau negatif hampir 7% ya. Jadi free cash flow-nya ini oke. Free cash flow-nya ini bukan aman ya, tapi awas sebenarnya ya. Free cash flow-nya ini awas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari segi hutang berbunga, di sini dari segi ketahanan ya, hutang berbunganya 31%, kita kategorikan aman. Tetapi hutang tak berbunganya ini ya, HTB ini sudah di atas 100% ya. Ada beberapa analis mengatakan bahwa hutang tak berbunga ini sama dengan DER ya. Jadi mereka hutang tak berbunga ini juga ada menyatakan ini langsung DER ya. Tapi tidak masalah kalau saya pisahkan menjadi dua ya. Nah, menurut concern kita itu di atas ya. Kalau di sini current ratio-nya oke. Terakhir kepemilikan, ini masyarakat yang di bawah 5% dan mereka aktif berinvestasi, bertrading ya. Ini di bawah 20% aman. Kemudian saham yang berbentuk digital yang ditradingkan pun ini jumlahnya hanya 32%, berarti aman ya. Nah, concern kita di sini ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama di sini bahwa ketahanannya dari segi hutang tak berbunganya ya. Hutang tak berbunganya ini sudah di atas. Kemudian free cash flow-nya ini minus ya untuk TTM ya, 1 tahun terakhir ini kalau dijumlahkan semua
masih minus 11 rupiah, dan dividennya ini perlu kita tunggu sampai hadir, dan terakhir valuasinya juga masih mahal, sehingga kita perlu menunggu bagian-bagian ini supaya membaik dulu, baru kita persiapkan untuk bisa masuk ataupun berinvestasi di saham ini. Jadi kita mesti lebih sabar menunggu ya. Untuk ketiga perusahaan ini ya, yang pertama tadi adalah AGII, AMFG, dan Amin. Oke, demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.